Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Fitri Ramadhani dari kelas 10-6. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan melakukan wawancara kepada murid SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan mengenai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang telah kita lakukan bersama-sama dari tanggal 9 sampai 18 September. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke sesi wawancara. Perkenalkan, nama saya Elana Malika Putri Subrata dari kelas 26. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu murid SMA Negeri 3. Boleh perkenalan, Kak? Boleh, nama aku Sabrina Maharani dari kelas 10 Pak. Oke, jadi saya akan menanyakan salah satu pertanyaan, yaitu jika kakak kan kemarin sudah sempat mengikuti kegiatan 7 kegiatan namanya hebat. Nah, kakak kira-kira ada usulan nggak kalau misalnya kakak bisa menambahkan satu program ke dalam kegiatan tersebut, kakak mau usulin program apa nih? Kalau dari aku pribadi sendiri, aku tuh pengen kayak di setiap kelas ada pembagian kelompok. Jadi misalnya kayak kelompok 1 dan 2 itu mereka akan membuat sebuah karya, yaitu misalnya lukisan. Lalu kelompok 3 dan kelompok 4 menyiapkan karya seni tari. Terus itu untuk ditampilkan saat hari puncaknya. Lalu kelompok lainnya itu bisa kayak membuat puisi, cerpen. Lalu aku tuh juga pengen kayak di setiap kelas tuh ada penampilan gitu, kayak misalnya penampilan seni seni teater gitu. Itu kayak menurut aku tuh bakal lebih pecah lagi, terutama pada hari puncaknya sih. Begitu ya, Kak. Oke, terima kasih ya, Kak, jawabannya. Oke, selanjutnya saya akan bertanya lagi kepada narasumber yang kedua. Boleh perkenalan diri, Kak? Nama aku Almira Maharani Musjidin, biasa dipanggil Aira. Aku dari kelas 10-2. Oke. Jadi pertanyaannya, apa dampak positif yang kakak rasakan setelah mengikuti kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini? Menurut aku sih perubahan yang berbeda drastis lumayan ya. Soalnya yang dari awal hidup aku lumayan berantakan, maksudnya kayak mungkin tidur aku bisa lebih lama dari sebelum-sebelumnya. Tapi pas udah aku ngelakuin kegiatan itu jadinya lebih awal tidur aku. Terus habis itu cara makan aku juga bisa lebih sehat dan bergizi. Terus kayak kegiatan selanjutnya tuh aku makin jadi lebih baik. Sama sih kayak pas olahraga aku juga masih kurang. Aku nggak pernah olahraga, tapi sekarang aku jadi sering olahraga karena itu. Oke, makasih ya, Kak, atas jawabannya. Oke, jadi saya sudah bersama narasumber yang ketiga. Boleh perkenalan, Kak? Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Arifin dari kelas 10-7. Oke, jadi pertanyaannya, kira-kira dari 7 kegiatan KI yang kemarin, kegiatan apa yang memang sudah kakak lakukan biasanya, dan kegiatan apa yang sering jadi halangan nih buat kakak atau yang susah kakak lakukan? Biasanya tuh saya emang udah sering melakukan kebiasaan anak Indonesia hebat itu ya, sepertinya kayak tidur lebih cepat, karena kebetulan saya emang tidurnya biasa lebih cepat, atau makan bergizi, terus juga kayak gemar belajar, seperti itu sih. Terus kalau misalkan kegiatan yang agak menghambat saya untuk dilakukan, itu biasanya tuh kayak berolahraga. Sebenarnya saya tuh bukan masalah saya tidak suka olahraga, tapi saya kurang mendapatkan waktu yang baik, karena juga sekolah saya tuh pulangnya terlalu sore, biasanya seperti itu. Biasanya saya olahraga pada saat hari Sabtu dan Minggu saja. Oke, Kak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, saya sudah bersama dengan narasumber yang keempat. Halo semuanya, perkenalkan saya Najwa. Oke, Kak Najwa, jadi bagaimana kegiatan dari 7 KI kemarin bisa membantu kami sebagai remaja untuk menjadi lebih berkarakter dan mandiri menurut kakak? Oke, kan 7 KI sendiri itu kan untuk kita menjadi anak Indonesia hebat ya, karena kepanjangan sendiri itu kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, kalau menurut saya sendiri itu merupakan suatu pembiasaan yang sangat membantu untuk kita sebagai generasi muda ya, terutamanya yang kayak pertama misalnya bangun pagi. Mungkin banyak dari kita yang jarang bangun pagi, bahkan jadinya kita nggak produktif. Dengan adanya kita bangun pagi, kita bisa lebih produktif dan siap menjalani hari. Lalu kalau beribadah, kita juga jadi bisa memperkuat spiritual kita dan iman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita tuh nggak kehilangan arah. Lalu yang ketiga tuh kalau nggak salah makan bergizi dan sehat ya. Nah itu tuh kalau misalnya kita kan Indonesia itu cukup tinggi ya angka stuntingnya. Dengan kita makan makanan yang sehat dan bergizi, tentu aja itu akan meningkatkan kualitas SDM yang tinggi, sehingga gak ada lagi angka stunting yang terlalu tinggi di Indonesia. Lalu yang keempat itu kalau nggak salah berolahraga.
tadi berapa ya? Kayaknya lupa berapa. Yang keempat itu kalau selanjutnya itu berolahraga. Berolahraga itu penting banget karena banyak dari Gen Z khususnya itu banyak yang gak mau berolahraga karena malas. Nah, dengan adanya program ini kita jadi bisa lebih sering berolahraga, jadi lebih produktif juga. Lalu ada juga dengan kita gemar belajar, dengan gemar belajar sendiri kita juga jadi lebih semangat untuk menjalani hari, bahkan bisa sampai kita jadi paham apa yang kita pelajari dan tidak hanya terpatok pada tugas-tugas aja. Lalu tidur cepat, karena banyak banget dari kita Gen Z itu yang enggak tidurnya cepat ya, bahkan ada yang sampai jam 1 baru tidur. Nah, dengan adanya program tidur cepat, jadi kita tuh bisa lebih produktif juga dan lebih mendapatkan kualitas tidur yang lebih juga. Jadi kalau misalnya kita tidurnya lebih awal, maka di pagi hari itu juga lebih segar. Seperti itu sih menurut aku. Oke, baik. Terima kasih ya Kak atas Iya. jawabannya. Demikian wawancara kami bersama murid SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. Terima kasih atas waktu dan informasi yang dibagikan. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan informatif bagi kita semua. Cukup sekian, saya Zaskia dan saya Ilona mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.